Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Terdakwa Roni Bugis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Kalau ingat kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, saya kok jadi ingat Dewi Tanjung. Kemana dia ya? Seharusnya dia yang paling repot kemarin mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lah kok dia menghilang? Wah, padahal kalau saya mengikuti kasus ini, Dewi lah yang paling repot melaporkan Novel Baswedan kepada pihak yang berwajib. Dengan terduga yaitu tadi Novel Baswedan. Alasannya katanya kan, karena dalam kasus ini dia melihat ada kejanggalan melalui rekaman CCTV. Terus kemudian yang dia lihat lagi nggak nyambungnya antara perban dengan luka. Dan kondisi luka itu sendiri sehingga dia katanya sebagai warga negara wajib atau perlunya melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Nah, kok kemarin dalam persidangan kok Dewi Tanjung kok menghilang ya? Atau saya nggak lihat? Tapi di medsos juga dia nggak kedengaran suaranya juga. Seharusnya dia yang protes paling pertama. Karena apa? Yang duduk di kursi pesakitan itu bukan Novel Baswedan, melainkan dua tersangka, yaitu Roni Bugis dan Rahmat. Meleset bro, apa yang diduga sama si Dewi Tanjung. Wah, aneh ini dagelan politik ini. Wah, aneh aneh. Ya karena siapa yang dilaporkan, sekarang siapa yang menjadi tersangka atau pelaku. Lah, kalau gitu mungkin ada kasus lain kali ya yang dilaporkan oleh Dewi Tanjung. Ya, walau alam bisawab. Seharusnya ini Dewi Tanjung ini hadir dan protes keras. Apalagi kalau menurut saya tuntutan jaksa yang cuma 1 tahun penjara. Padahal kasusnya ini kalau menurut saya cukup berat. Ya mungkin Dewi nggak mungkin lah protes soal siap tersangkanya di sini, soal berat ringannya tuntutan JPU. JPU bro, jangan salah, PJU. Kalau PJU itu penerangan jalan umum, kalau JPU itu jaksa penuntut umum, beda-beda tipis. Nah, seharusnya ini Dewi lah yang berdiri di garda paling depan. Kenapa kasusnya kok bisa melenceng dari yang ia duga? Karena yang dia laporkan adalah Novel Baswedan, sementara yang duduk di pesakitan kemarin itu Roni Bugis dan Rahmat. Nah, saya nggak tahu bagaimana ending dari dagelan politik ini. Yang jelas dari awal kasus sampai sekarang ini emang penuh dengan intrik, penuh dengan konspirasi, penuh dengan rekayasa. Nggak perlu dijelaskan, di sini sudah kelihatan, sudah cetho welo-welo bahwa memang kasus ini tidak murni. Bahwa faktanya ada, iya, fakta itu yang
kita tidak bisa menolak, yaitu penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tapi siapa yang berdiri di balik kasus itu, itulah yang belum terungkap. Dan apa tujuannya? Terus kemudian ujuk-ujuk hadir Dewi Tanjung, kemudian yang disidangkan beda. Apa nggak bikin stroke para pemerhati hukum di Indonesia? Masya Allah, ini satu kasus ini aja blunder, apalagi kasus-kasus sebelumnya. Nah, yang lebih lucu dari hadirnya Dewi Tanjung dalam kasus ini yaitu tadi soal tuntutan JPU salah. Tuntutan JPU yang hanya 1 tahun penjara. Padahal banyak pihak yang mengatakan bahwa kasus ini adalah sebagai penganiayaan berat yang seharusnya tuntutannya lebih dari 2 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun. Nah, kok ini ujuk-ujuk cuma dituntut 1 tahun? Ada apa toh? Nah, dagelan politik ini sampai kapan saya juga tidak tahu, endingnya bagaimana juga saya tidak tahu. Yang jelas bahwa dalam kasus ini kita seperti dibukakan matanya bahwa memang inilah potret hukum di negeri ini. Terutama kalau kita mau melihat ke belakang beberapa kasus yang juga syarat dengan intrik. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus yang sama, penyiraman air keras, yang sudah divonis, ada yang divonis 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, kalau tuntutan JPU hanya 1 tahun, kira-kira vonisnya berapa, bro? Bisa jadi divonis bebas, atau mungkin ya nggak tahu lah, itu tergantung nanti nih. Tergantung dengungan para buser bayaran ini. Kenceng apa tidak? Kemudian kita juga lihat nanti tergantung situasi politik yang sedang berkembang di negeri ini. Kalau protes atau bisa menimbulkan polemik, mungkin bisa dinaikkan vonisnya lebih dari 1 tahun mungkin. Nah, kalau misalnya ternyata divonis bebas, ya saya mengartikan bahwa penyelesaian kasus Novel Baswedan ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban para penegak hukum di tanah air. Kalau kita melihat bahwa kasus Novel Baswedan ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban, berarti nilainya itu tidak ada apa-apanya, alias tidak ada nilainya. Yang penting kasusnya selesai, bro. Kewajibannya gugur, bro. Tidak membebani, bro. Karena kalau begitu ada yang menanyakan, mana nih kasus Novel Baswedan? Itu sudah disidangkan dan sudah divonis. Misalnya nanti sudah divonis. Sekali lagi, ya saya melihatnya ini adalah sebuah dagelan politik yang memang tidak lucu tapi perlu ditertawakan. Mungkin itu aja ya, nanti saya ketawa terus nih ya, mudah-mudahan insya Allah enggak lah, insya Allah ya, tapi jangan adalah kasus-kasus yang bisa ditertawakan lagi ya kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.